Proteksi arus berlebih seringkali menjadi garis pertahanan pertama yang melindungi jaringan dari kesalahan. Dalam video kali ini kita akan melihat prinsip dasar proteksi arus berlebih dan titik awal kita haruslah relay elektromagnetis. Karena sebagian besar terminologi diperlukan untuk memahami dan mengoperasikan relay mempunyai arti fisik yang hanya dapat dipahami dengan cara ini. Prinsip dasar proteksi arus berlebih ialah dengan cara terus-menerus memantau arus pada sistem. Dan jika arus pada sistem dirasa sudah terlalu tinggi, maka tiang penyulang akan memutus. Pengukuran arus dilakukan dengan arus trafo. Ini menurunkan arus ke tingkat yang cukup rendah untuk diukur dengan benar. Dan sekarang perangkat yang mengambil arus atau memutuskan apakah pengumpan harus diputuskan adalah relay. Relay merupakan otak dari sistem ini yang ketika ada arus berlebih maka dia akan memutus gangguan dan juga bagian sistem yang rusak. Juga di sini ditunjukkan pemisahan dan transformator daya. Tetapi mereka tidak terlalu penting untuk sistem proteksi yang akan kita bahas hari ini. Berikutnya ada current transformer atau CT yang berfungsi untuk menurunkan arus pada saluran ke tingkat yang lebih rendah secara proporsional. Hal ini dilakukan karena arus gangguan terlalu tinggi untuk diukur secara langsung. Nah, di sini CT sangat mirip dengan trafo standar, yang dimana ada bagian primer dan bagian sekunder sesuai dengan lilitan yang dibutuhkan. Sekarang pada relay elektromekanis, arus CT masuk langsung ke relay dan memiliki efek langsung pada pengoperasiannya. Lebih lanjut tentang itu nanti. Sepertinya yang Anda lihat di sini, kita mengetahui arus saluran karena kita mengetahui rasio CT. Jadi dalam hal ini, jika 100 ampere mengalir, bahwa akan ada 5 ampere pada CT sekunder. Dalam relay, mari kita lihat apa yang terjadi jika kita memiliki arus sekitar 200 ampere pada bagian primer dan 10 ampere pada bagian sekunder. Arus yang melalui relay telah menghasilkan medan magnet yang menginduksi torsi pada disk induksi. Oleh karena itu, disk induksi berputar, dan jika berputar cukup jauh, lengan yang berputar mengenai kontak, dan ini memulai instruksi untuk memutus sirkuit. Sekarang kita tidak ingin memutus beroperasi dalam kondisi normal, sehingga ada ambang batas di mana relay akan beroperasi, dan semakin tinggi arus gangguan, maka semakin tinggi pula arus pada relay, semakin kuat pula gaya defleksi pada piringan induksi. Relay akan beroperasi lebih cepat untuk arus gangguan yang lebih tinggi. Kami juga mencatat bahwa untuk waktu pengoperasian bergantung pada jarak yang harus ditempuh oleh lengan yang berputar. Dan kita juga mengetahui bahwa sensitivitas arus relator sebenarnya dapat diubah. Dua titik ini juga sangat penting karena keduanya mengizinkan kita untuk mengkonfigurasi relay agar sesuai dengan serangkaian persyaratan tertentu seperti yang akan kita lihat. Mari kita lihat plot waktu pengoperasian relay sebagai fungsi arus relay seperti yang diharapkan pada arus tinggi. Relay beroperasi sangat cepat, tetapi ketika arus turun, waktu pengoperasian menjadi lebih panjang dan penting untuk mengenali dua fitur dari kurva ini. Pertama, kita mempunyai waktu pengoperasian minimum. Tidak peduli seberapa tinggi arus yang didapat, waktu pengoperasian tidak akan turun di bawah detik ini. Kita mempunyai apa yang dikenal dengan arus pick up. Ini adalah arus minimum di mana relay akan mulai beroperasi meskipun sangat lambat sekarang. Saya akan buktikan cara untuk mengkonfigurasi relay. Ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan mencabut pin yang ada pada relay. Cukup sederhana, posisi steker menentukan berapa banyak lilitan pasangan ke inti magnet yang membantu menginduksi torsi ke dalam cakram. Semakin tinggi pengaturan steker, semakin kurang sensitif relay terhadap arus sebenarnya. Arus pickup itulah yang dibutuhkan untuk membuat cakram bergerak adalah sebanding dengan pengaturan colokan. Jadi jika pengaturan colokan adalah 100, itu setara dengan pengaturan arus 5 ampere, dan 200 berarti setara dengan 10 ampere. Sehingga diperlukan arus 2 kali lebih banyak untuk memindahkan disk. Sebaliknya, pengaturan colokan 50% hanya memerlukan 2,5 ampere untuk pindahkan disk. Tetapi alih-alih memiliki grafik untuk menampilkan setiap pengaturan colokan secara terpisah, kita dapat menormalkan ke pengaturan saat ini, dan ini berarti Anda hanya memerlukan satu grafik untuk menampilkan semua kemungkinan pengaturan. Berikut cara kedua untuk mengkonfigurasi relay disebut dengan pengganda waktu. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengubah jarak yang harus ditempuh dengan
berputar untuk mencapai kontak. Kemampuan untuk melakukan ini sangat luar biasa. Cara yang berguna untuk menyetel relay ke persyaratan tertentu, misalnya pengaturan penggandaan waktu adalah parameter penting untuk mengkoordinasikan kecepatan pengoperasian relay. Dalam beberapa kasus, beberapa relay tersebar di sepanjang penyulang untuk memastikan bahwa hanya bagian yang rusak dari penyulang jaringan terputus. Setiap relay dapat diatur dengan hati-hati sedemikian rupa untuk menjamin bahwa relay berbeda langsung di hulu dari gangguan dioperasikan, sehingga memastikan bahwa semua pelanggan di bagian jaringan sehat dan dapat pasokan. Proses tadi disebut diskriminasi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.